Halo rekan-rekan aparatur sipil negara semua, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang jujur aja penting banget buat kerjaan kita sehari-hari. Kita akan bedah bareng-bareng sebuah toolkit analisis data, tapi ini bukan toolkit yang ribet. Ini yang khusus dirancang buat kita, buat bantu kita melayani publik jadi lebih baik lagi. Coba deh bayangin, setiap hari kan kita pasti ketemu sama yang namanya laporan, spreadsheet, angka-angka, bejibun. Nah, pertanyaannya simpel banget nih, apakah semua data itu cuma jadi beban kerja tambahan? Atau jangan-jangan ini sebetulnya peluang besar buat kita bikin keputusan yang lebih jitu dan dampaknya kerasa banget? Karena ya inilah kan esensi kerjaan kita sebagai ASN, betul nggak? Kita di sini bukan cuma buat ngolah angka, tapi gimana caranya mengubah tumpukan data itu jadi sebuah pemahaman. Dan lebih penting lagi, mengubah pemahaman itu jadi aksi. Aksi nyata yang bisa bikin layanan kita ke masyarakat jadi makin baik. Yuk, kita langsung bongkar isi toolkitnya. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya ya. Coba bayangin deh, Anda punya kotak perkakas di rumah. Nggak mungkin kan mau ngencengin bau tapi pakainya palu? Aneh kan? Nah, data itu persis kayak gitu. Kita butuh alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Ini dia beberapa alat esensial yang wajib ada di kotak perkakas kita. Yang pertama, ini dia, jagoan yang pasti udah ada di laptop kita semua, Excel. Eits, tapi tunggu dulu, kita nggak ngomongin soal tambah, kurang, kali bagi yang biasa ya. Kita ngomongin soal jurus-jurus canggihnya. Pernah dengar pivot table? Itu bisa loh ngerangkum data kepegawaian setumpuk jadi ringkes dalam hitungan detik. Atau VLOOKUP buat nyambungin data anggaran dari macam-macam dinas. Nah, ini fondasi utama biar kerjaan internal kita jadi sat-sat-sat-sat efisien. Oke, kalau tadi kita beres-beres di dalam rumah, sekarang saatnya kita buka jendela, lihat keluar. Nah, Google Analytics ini persis kayak jendela itu. Jendela buat ngintip dan paham apa maunya publik. Cuma dengan lihat data dari website instansi kita bisa langsung tahu, layanan apa sih yang paling banyak dicari orang, info apa yang paling mereka butuhin. Jadi kita nggak lagi pakai kayaknya atau sepertinya. Ini beneran data, fakta tentang kebutuhan masyarakat. Terus, gimana kalau kita mau analisis yang lebih dalam lagi, yang lebih wah gitu? Nah, di sini ada yang namanya SPSS atau R. Tapi, santai, tenang aja. Ini sifatnya opsional kok. Anggap aja ini level up-nya. Jadi kalau suatu saat Anda perlu cari tahu misalnya, kebijakan baru ini beneran ngefek nggak sih? Atau mau coba prediksi apa kebutuhan masyarakat 5 tahun lagi? Nah, alat-alat ini jagoannya. Tapi kan kadang kita nggak butuh yang rumit-rumit ya. Cuma pengen jawaban cepat aja. Misalnya, abis bikin survei kecil-kecilan terus mau hitung rata-ratanya. Gimana dong? Gampang, pakai aja kalkulator statistik online. Serius, ini gampang banget, super cepat, nggak perlu install apa-apa. Ini tuh kayak jalan pintas yang cerdas buat dapat jawaban akurat sekejap mata. Oke, alat-alatnya udah kita kenalan nih. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu gimana caranya kita nyulap angka-angka ini jadi aksi. Gimana caranya tumpukan laporan yang bikin pusing di meja itu bisa berubah jadi sesuatu yang benar-benar dirasain manfaatnya sama masyarakat di luar sana. Lihat deh perbandingan ini. Jelas banget kan? Di satu sisi ada Excel. Ini kita pakai buat beres-beres rumah kita sendiri. Bikin anggaran efisien, laporan kepegawaian jadi cepat. Nah, di sisi lain ada Google Analytics. Ini kita pakai buat pasang telinga ke publik, biar kita tahu apa yang mereka mau dari website kita. Dua-duanya penting banget dan saling lengkapin. Dan kalaupun Anda nanti mau coba yang lebih advance, kayak SPSS atau R, tenang, prosesnya nggak seseram yang dibayangin kok. Cuma 3 langkah simpel ini aja. Pertama, siapin datanya. Kedua, ya tinggal jalanin analisisnya. Nah, yang ketiga ini bagian paling asiknya. Cari cerita di balik angka-angka itu. Kita kayak jadi detektif yang nyari petunjuk. Ini data sebenarnya mau ngomong apa sih? Dan ingat, jangan pernah sepelekan kekuatan si jalan pintas ini ya. Kalkulator statistik online itu bisa jadi sahabat terbaik kita pas lagi dikejar deadline. Kenapa? Nggak perlu install, gratis, tinggal buka browser. Ini cara paling gampang, paling cepat buat mulai pakai data di kerjaan harian. Minimal buat ngecek ulang angka di laporan, udah bener apa belum? Simpel kan? Oke, kita udah lihat macam-macam alat ya. Mungkin sekarang di kepala Anda muncul pertanyaan. Waduh, banyak juga ya. Terus saya harus mulai dari mana nih? Tenang. Jawabannya tuh lebih simpel dari yang kita kira. Kuncinya ada di langkah pertama. Kuncinya cuma satu, beneran. Cuma satu. Anda nggak perlu kok langsung jago semua alat ini dalam semalam. Nggak usah. Cukup pilih satu aja, satu alat yang mau dicoba. Atau satu masalah kecil yang mau diselesain pakai data. Mungkin minggu ini coba deh beresin laporan bulanan pakai pivot table di Excel. Atau iseng-iseng luangin 10 menit buat lihat data pengunjung website kantor. Satu langkah kecil aja. Itu udah cukup buat memulai. Sebagai penutup, saya mau ajak kita semua merenung sejenak.
Coba kita bayangkan kalau setiap angka data yang kita punya itu sebenarnya adalah suara dari masyarakat. Suara tentang kebutuhan mereka, harapan mereka. Nah, kalau begitu, dari semua alat yang tadi kita bahas, alat mana yang akan Anda pilih pertama kali untuk mulai mendengarkan suara mereka?